Ya pemirsa, meskipun memang kita harus fokus dalam penanganan pasien-pasien COVID-19 yang positif saat ini, kita tidak ingin ada bertambahnya jumlah pasien COVID-19, tapi yang menjadi paling penting adalah permasalahan ekonomi yang begitu mengkhawatirkan pemirsa, di mana dunia usaha begitu meradang, kesenjangan ekonomi begitu luas atau semakin lebar, bahkan juga pertanyaannya Indonesia bisa survive tidak perekonomiannya di tengah pandemi corona. Itu mungkin pertanyaan Anda, ini saya masih akan digaji tidak, mendapat THR tidak tahun ini? Yang kemudian akan saya bertanya nanti dengan Ketua Umum Kadin, Pak Rosan Roslani. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Dan Caca. juga hadir di sini Pak Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan 2011-2014, Kepala BKPM 2009-2011, dan juga saat ini Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin ya Pak Gita ya. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum. Pertama kali ini mungkin saya mau tanya kondisinya saat ini, realitanya saat ini dunia usaha Pak Rosan, seperti apa, seberapa mengkhawatirkan, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Caca. Memang kalau kita lihat, ini makin hari dunia usaha ini makin melemah nih, tekanan ekonominya makin besar. Karena saya kan berbicara dengan asosiasi, dengan industri secara reguler 2-3 hari sekali. Beberapa asosiasi yang tadinya 1 minggu, 2 minggu yang lalu masih oke, sudah melaporkan, wah sekarang sudah mulai PHK. Jadi, atau dirumahkan lah. Dan saya bicara dengan otomotif, misalnya yang tadinya mereka bilang mereka bisa menjual mobil prediksi 1,1 juta, tahun ini kalau bisa jual 500.000 saja sudah untung. Manufaktur juga sudah di dalam produksi 50-50%. Nah, udah kita nggak usah bicara pariwisata, perhotelan, itu yang paling terdampak lah gitu. Transportasi, airline, Organda juga menyampaikan saya, organisasi angkutan darat itu sudah harus merupakan 1 juta pekerjanya. Jadi kalau kita lihat tekanannya makin besar, dan kita tahu ya ini kan berjalan seiringan dengan bagaimana kita mengatasi kesehatan ini. Makin panjang masalah COVID-19 ini, tekanan kepada perekonomian kita juga makin besar. Ya. Nah, ini yang terjadi pada saat ini. Jadi memang inilah masa-masa yang tidak gampang yang kita masukin gitu, terutama untuk UMKM kita, usaha kecil menengah kita yang justru terdampak juga pada saat ini. Kalau dulu pada krisis mungkin 98 justru UMKM sebagai ujung tombak kita, sekarang ini kebalikannya, UMKM justru yang terdampak sangat besar. Dan kita ketahui UMKM kita itu menyerap 96% dari total pekerja kita, dari yang 130 juta. Jadi ada 115 juta pekerja di UMKM yang sekarang ada dalam tekanan yang sangat besar. Mungkin itu yang harus kita juga lihat dan prioritaskan apabila kita ingin melakukan penyelamatan stimulus di perekonomian kita. Oke, Pak Gita, yang sudah dilakukan pemerintah kan memang sudah ada gitu stimulus-stimulus, bahkan juga relaksasi. Ini sudah bisa menjawab kegundagulanaan pengusaha atau juga sektor usaha UMKM, mungkin bagaimana Pak Gita? Saya rasa sudah mulai menjawab, tapi pertanyaannya apakah kecepatan dan jumlah itu cukup apa tidak? Menurut saya belum, karena ini skala yang tadi udah diuraikan oleh Pak Rosan, ini besar sekali. Itu jumlah tenaga kerja termasuk UMKM itu 129 juta, dan yang 115 juta itu yang mikro saja, itu 90% dari seluruh tenaga kerja. Yang M-nya, yang menengah, itu kurang lebih 5-6 juta. Dan belum lagi yang kecil 5-6 juta, yang besar tuh sebetulnya kecil, hanya 3% dari total 129 juta tenaga kerja. Nah, ini sudah banyak yang pincang, nggak bisa bekerja karena PSBB, dan juga mungkin karena diharuskan oleh bosnya untuk tidak ke pabrik lagi dan dirumahkan dan segalanya. Jadi kita harus memikirkan bukan hanya skala yang harus di-create untuk supaya daya belinya ini tidak turun, tapi kecepatannya juga. Nah, kalau kita lihat perekonomian Indonesia, ini 1 tahun kurang lebih 16.000 triliun rupiah. Perharinya itu kurang lebih 42 triliun rupiah. Nah, bahwasanya 30-40% dari sektor-sektor real ini udah mulai pincang, itu yang pasti kue ekonomi perharinya udah turun drastis dari 42 triliun ke mungkin turunnya itu bisa 15-20 triliun perharinya. Nah, jadinya kita harus bertanding dengan kecepatan penurunan sektor real yang sudah nyata.
Dan menurut saya bukan hanya kecepatan, tapi jumlah yang sudah diumumkan, yaitu 405 triliun rupiah, itu kalau menurut saya masih kurang. Untuk supaya bisa sektor real ini tidak hanya terdampak secara negatif, tapi mereka tuh bisa pulih dan tidak lumpuh ke depan. Angka 405 triliun kurang, jadi sebenarnya cukupnya itu menyentuh angka berapa ini supaya bisa pulih seperti kata Pak Gita, Pak Ruslan? Ya memang kita sudah melakukan assessment ya, kita bersama-sama ini. Dan kita pun mungkin kita yang pertama kali bicara ke publik juga waktu itu, kurang lebih hampir ya, sebulan yang lalu, dan kita juga sampaikan usulan ini ke pemerintah secara resmi. Waktu itu kita mengusulkan kurang lebih itu 1.600 triliun, yang dimana adalah 10% dari total PDB kita. Tapi kita lihat juga di negara-negara lain itu average-nya antara 10 sampai 20%. Kita bicara Malaysia, tetangga kita itu 18,7% dari PDB. Jepang 19,9%. Amerika sekarang tadinya dari 10% sudah naik ke 15%. Ya. Jerman 20%. Dan Singapura 12%. Jadi dan itu terus bertambah. Nah, kita memasukkan 1.600 triliun dengan perincian 400 triliun untuk kesehatan, karena itu yang harus kita fokuskan, 600 triliun untuk jaminan pengaman sosial, social safety net, karena ini yang paling penting, jangan sampai rakyat lapar, karena bisa menyebabkan gejolak sosial juga, dan 600 triliun itu untuk penguatan sektor real dan keuangan, perbankan. Nah, itu yang kita usulkan. Perbankan ini angka 600 triliun yang 600 triliun dari jaringan pengaman sosial ini, karena kita melihat bahwa angkanya yang garis kemiskinannya menurut BPS ada 25 juta. Yang menurut BPJS Kesehatan yang mendapatkan bantuan iuran itu kurang lebih itu 96 juta orang. Plus iuran yang melalui APBD yang dibantu juga itu 35 juta orang. Jadi ada 130 juta orang yang memang harus dibantu. Nah, kemudian 600 triliun untuk perbankan atau sektor real itu kita dapat kenapa? Angkanya total lending pinjaman ke pihak ketiga oleh perbankan kurang lebih itu 5.700 triliun. Kalau kita mark to market dengan US dollar yang kurang lebih ada 14% pinjaman, itu kurang lebih jadi 6.000 triliun lah. Kalau kita asumsi setengahnya terdampak, 40 atau 50% terdampak, apabila ini berkepanjangan sampai akhir tahun, itu kan sudah 3.000 triliun. Ya, itu kalau kita hitung 50%-nya lagi deh yang terdampak atau sampai Desember saja, itu udah 1.500 triliun. Itu baru pokoknya. Belum bunganya, kalau bunganya dari 6.000 triliun 10% aja, itu udah 600 triliun sendiri setahun. Nah, itu realitanya cukup mengejutkan ya, tapi mungkin nanti sesaat lagi saya ke Pak Gita, kalau memang kebutuhannya ada 1.600 triliun tapi memungkinkan tidak mengingat kondisi keuangan Indonesia saat ini, atau mungkin ini diluluskan tidak dari pemerintah ketika memang kebutuhannya seperti itu. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Oke Pak Gita, kalau misalnya tadi dikatakan 405 triliun masih kurang cukup menjawab permasalahan yang ada, 1.600 triliun. Tapi itu memungkinkan tidak diluluskan oleh pemerintah mengingat kondisi keuangan Indonesia saat ini? Bagaimana Pak Gita? Saya berharap 1.600-nya itu diperkenankan oleh pemerintah. Dan bukan hanya diperkenankan, tapi dilakukan sesegera mungkin. Karena tadi yang ilustrasi sebelumnya adalah setiap hari perekonomian kita tuh nilainya 42 triliun. Ya kan? Dan udah banyak dari 42 triliun ini yang udah nggak bisa berputar. Jadi semakin lambat aksi stimulus itu dilakukan, ya itu akan semakin menggerus ke bawah dan semakin probabilitas kelumpuhan permanen itu akan terjadi. Jadi kalau tadi Pak Rosan bilang 1.600 itu sebetulnya hanya untuk menciptakan stabilitas sosial. Supaya 129 juta tenaga kerja termasuk UMKM itu bisa terus mendapat pendapatan, ya kan? Dan fasilitas kesehatan juga bisa diadakan, termasuk testing, termasuk ventilator, tempat tidur, perawat, dokter dan segalanya. Ini masih kurang. Testing aja itu masih 150 per 1 juta manusia. Sebagai acuan, di Singapura itu sudah 12.000 tes per 1 juta manusia. Di Amerika sudah 10 juta
sudah 10.000 per 1 juta manusia. Di Malaysia mereka akan tingkatkan ke level 10.000 per 1 juta manusia. Nah, ini kita masih 150 per 1 juta. Jadi untuk kepentingan kesehatan aja kita harus tingkatkan penggelontoran dana. Untuk stabilitas sosial, untuk sebagian besar dari 130 juta tenaga kerja tadi, itu harus diberikan pendapatan. Itu dari sisi demand saja. Tapi yang harus dipikirkan dari sisi supply juga. Nah, dari sisi supply, ini sangat terkait dengan perbankan. Kalau tadi Pak Rosan udah bilang dari neraca pinjaman di perbankan itu kurang lebih 6.000 triliun, anggaplah 40% itu sudah mulai pincang. Karena PSBB karena mungkin dia nggak bisa dapat bahan baku, karena dia nggak mau ke kantor, karena dia takut atau apapun. Nah, ini harus ditangani. 40% dari 6.000 triliun itu 2.400 triliun. Dan ini terkait dengan sektor-sektor yang sangat rentan, termasuk pariwisata, termasuk food and beverage, termasuk UMKM. UMKM aja di neraca perbankan itu jumlahnya kurang lebih 1.100 triliun di neraca perbankan secara keseluruhan. Dari 6.000 triliun, UMKM-nya 1.100 triliun. Untuk pengolahan kurang lebih 800 triliun. Untuk konstruksi dan real estate kurang lebih 1.000 triliun. Belum lagi untuk transportasi kurang lebih 200-an triliun dan pariwisata, F&B dan segalanya. Nah, ini yang sangat rentan. Nah, ini harus diperhatikan. Karena kalau mereka nggak diperhatikan untuk kepentingan restrukturisasi dan modal kerja supaya dia bisa hidup terus, nanti celakanya adalah kalau yang 130 juta manusia ini udah bisa ada pendapatan, tapi dia mau beli barang, nggak ada barangnya. Karena pabriknya nggak jalan. Petaninya nggak bisa jalan, peternaknya nggak bisa jalan, nelayannya nggak bisa jalan karena dia nggak ada modal kerja dari perbankan dan dia nggak ada modal yang bisa berkesinambungan. Jadi ini kalau menurut saya penanganan stimulus bukan hanya untuk demand side tapi untuk supply side. Nah, untuk demand side itu kurang lebih 1.600 untuk tenaga kerja yang jutaan dan juga untuk kesehatan. Tapi untuk supply side-nya, saya lebih melihat yang ke 2.400 triliun dari 6.000 triliun yang ada di neraca perbankan yang harus diperhatikan. Jadi secara totalitas, kalau menurut saya stimulus yang diperlukan itu bisa jauh di atas 1.600 triliun. Bahkan bisa mencapai 4.000 triliun. Dan ini kalau kita mengacu ke PDB, ya tadi Pak Rosan udah menyebut angka-angka persentase yang sudah dilakukan dalam bentuk stimulus di negara-negara maju dan berkembang, itu kisarannya antara 10 bukan hanya sampai 20%, tapi bisa sampai 25%. Bahkan tadi pagi juga kita mendapat berita di Amerika Serikat, kemungkinan stimulusnya sudah diangkat dari 2,2 triliun dolar ke 2,7, dan ini akan ditingkatkan terus sampai 6 triliun dolar. Nah, 6 triliun dolar itu 30% dari PDB-nya Amerika. Jadi kita memang harus ada keterbukaan mengenai kedahsyatan masalah yang sudah terjadi dan apa yang harus dilakukan ke depan. Pak Gita, tapi ini pemerintah, presiden dan juga menteri-menteri terkait dengan Kadin bahkan juga dengan pihak-pihak yang sudah duduk bersama tidak Pak untuk menemukan titik solusi dari permasalahan itu, mungkin menambah ya, menaikkan lagi dari 405 ke 1.600 atau mungkin lebih lagi dari bagaimana Pak? Saya berharap dan saya tahu mereka sudah duduk bersama sering sekali dan Pak Rosan juga terlibat. Saya hanya berharap agar dipikirkan bukan hanya mengenai skala tapi juga kecepatan untuk dilakukannya stimulus-stimulus ini. Dan kalau menurut saya angka 405 triliun itu sangat kurang dibanding apa yang nyata di sektor real. Bukan hanya dari sisi demand tapi dari sisi supply juga yang harus dipikirkan ke depan. Oke, kalau misal ada kucuran dana, tapi kan kita juga berbicara mengenai suku bunga, yang paling realistis ini seperti apa Pak Rosan? Ya, kita melihatnya memang kalau kita mencari dana, pertanyaan gini, nyari duitnya kemana? Kalau kita cari ke market keluar very tight. Ya, kita apresiasi kemarin pemerintah masih bisa meraise 4,3 billion US dollar di luar. Tapi nextnya menurut saya very unlikely, berat. Di dalam juga tidak mungkin. Jadi salah satu yang paling ideal adalah ya Bank Indonesia. Dalam hal ini kita bilangnya quantitative easing atau bahasa gampangnya mesti cetak duit, gitu. Mesti cetak duit yang dimana pemerintah bisa menerbitkan surat utang negara atau bond atau recovery bond diserap oleh Bank Indonesia, perpunya sudah dikeluarkan sehingga BI bisa membeli langsung di primary market, dan harapan kami sesuai usulan kami ya suku bunganya 1% saja gitu, 1%,
kemudian mungkin ke perbankannya menjadi 2%. Kita dunia usaha dihimbau jangan ambil untung besar-besar, malah seminimum mungkin. Ya harapan kita Bank Indonesia juga jangan ambil untung besar-besar lah ke keadaan seperti kayak gini. Kondisinya gawat darurat, iya, Pak Rosan. masa dibawakan ke rakyat atau ke dunia usaha nggak fair juga. Nah, bagaimana Pak Gita ditambahkan? Cukup realistis nggak tidak dengan 1% saja, gue? Bagaimana Pak Gita? Saya sepakat secara konsep bahwasanya suku bunga itu tidak boleh tinggi. Ya. Karena di saat yang sangat sulit dan kita mengacu ke bukan hanya diri kita sendiri yang lagi sulit, tapi mengacu ke negara-negara lain atau perekonomian lain yang juga melakukan konsep yang sama. Dalam konteks pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing, itu mereka pada intinya bank sentral membeli instrumen di pasar sekunder ataupun primer dengan likuiditas yang begitu besar untuk kepentingan objektif menurunkan suku bunga. Dan suku bunga di pasar-pasar internasional itu berkat atau dikarenakan quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif sudah menurun secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Dan ini sebagai ilustrasi saja pelonggaran kuantitatif yang sudah dilakukan oleh perekonomian Amerika Serikat, Eropa atau Uni Eropa dan Inggris dan Jepang dan Tiongkok itu sudah lebih dari 22 triliun dolar. Itu kurang lebih 400.000 atau 40.000 triliun rupiah. 400.000 triliun rupiah. Itu nggak kecil angkanya yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun ini. Jadinya mengingat keterbatasan alternatif untuk mencari dana, saya rasa pelonggaran kuantitatif ini bukan hanya tepat sebagai solusi atau alternatif yang harus dipertimbangkan, tapi pertimbangan untuk menurunkan suku bunga, anggaplah ke 1%, itu saya rasa akan menyemarakkan dunia usaha agar pemulihannya itu sangat struktural dan berkesinambungan. Oke, biar ada gambaran ini Pak Rosan, jikalau memang tidak ada penambahan dari kucuran dana tadi seperti 1.600 triliun, dunia usaha bisa bertahan berapa bulan? Kalau misalnya ada kucuran dana, dunia usaha ini bisa bertahan berapa lama? Seperti apa Pak Rosan? Ya, kuncinya memang tidak hanya besar, big, bold, tapi juga harus quick, cepat. Kalau saya bicara dengan teman-teman pengusaha, dengan asosiasi, dengan industri, napasnya ini antara 3 sampai 5 bulan lagi. 3 sampai 5 bulan lagi. Oleh sebab itu memang pemerintah ini harus cepat karena kita kejar-kejaran dengan waktu juga gitu. Nah, dan kalau kita lihat juga sekarang dari pemerintah untuk mencapai kesehatan ini kan juga masih banyak yang bilang peaknya, ada yang bilang Mei, ada yang Juni, Juli, itu kan juga kita belum tahu nih bottomnya kapan. Nah, oleh sebab itu tekanan terhadap kita ini makin lama makin besar dan napasnya ya seperti saya sampaikan itu, walaupun pemerintah kita apresiasi juga sudah mengeluarkan kebijakan misalnya PPh 21, 22, 25 memang harus diperluas saja gitu dan diperbesar. Jangan misalnya PPh 25 hanya 30%, harus sampai 100% gitu. Oke, Pak Gita, kita berpikir bahwa idealnya ini diaminkan oleh pemerintah, tapi ketika angin segar untuk dunia usaha, angin segar untuk masyarakat wong cilik, kelas menengah ini kondisi terbaik seperti apa yang mungkin bisa terjadi jika memang kemudian dinaikkan marginnya dari 405 triliun ke 1.600 juga lebih. Bagaimana Pak Gita? Saya melihat itu sangat luar biasa untuk rakyat dan masyarakat luas. Jangan lupa, 97% dari 130 juta manusia yang bekerja di Indonesia itu UMKM. Dan jangan lupa bahwasanya bedanya sekarang dengan tahun 98. Tahun 98 itu yang menyelamatkan perekonomian kita adalah UMKM. Sekarang yang lebih kena justru UMKM. Dikarenakan pedagang untuk kain di pinggir jalan, dia nggak bisa jualan karena PSBB. Pedagang atau tukang cukur dia nggak bisa nyukur selama 2 bulan terakhir karena PSBB, atau dia juga takut mungkin ke rumah orang atau ke mana untuk nyukur dan segalanya. Ini udah lebih dari 100 juta manusia yang sudah tidak berdaya seperti sebelum-sebelumnya. Jadinya kalau menurut saya untuk supaya mereka itu bisa pulih, mereka harus dapat pendapatan yang mereka dapat sebelumnya, tapi tidak berdaya dan tidak bisa diberdayakan, mereka nggak ada pendapatan lagi. Dan itu kalau menurut saya penting. Jadi stabilitas sosial itu untuk
ratusan juta manusia itu memerlukan kurang lebih 100 triliun per bulan. Betul. Jadi kalau untuk 6 bulan aja udah 600 triliun. Belum lagi untuk fasilitas kesehatan. Itu kalau menurut saya yang pertama yang harus dipikirkan. Nah, ini kelas pekerja ini juga menjadi efek domino. Ini pertanyaan dari masyarakat. Saya bisa dapat THR tidak kemudian di tahun ini? Mengingat kondisinya ini gawat darurat. Kalau memang kemudian ini diluluskan oleh pemerintah, bisa tidak kemudian PHK tidak terjadi, THR bisa didapatkan di tahun ini? Bagaimana Pak Gita? Oh, saya yakin kalau stimulus ini digulirkan. Jadinya semangatnya adalah masif dan cepat. Kalau stimulus ini diumumkan dengan angka yang besar, itu kalau menurut saya akan menyejukkan batinnya rakyat. Karena mereka tahu bahwa pemerintah step in, mengambil langkah secara masif dan cepat dan menyiapkan dana yang masif, yang besar. Dan itu kalau menurut saya akan sangat membantu psikologi rakyat dan masyarakat luas. Satu. Dua, dibuktikan dengan langkah-langkah yang diambil cepat. Dan kalau itu dilakukan, ya nggak ada alasan untuk THR nggak diterima oleh masyarakat luas. Dan itu kalau menurut saya penting. Tapi itu hanya di sisi demand saja, dari sisi daya beli. Jangan lupa di sisi supply. Supply ini terkait dengan para petani, peternak, nelayan, pekerja di pabrik, dan siapapun yang bisa membuahkan pasok barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas yang sudah diberikan bantuan. Nah, ini kalau nggak dibantu, yang banyak sekali lekat dengan perbankan, ini bakal sulit. Dan kalau mereka tidak dibantu, ini dari mungkin kepincangan bisa menuju kelumpuhan. Dan kalau mereka sudah lumpuh, itu akan secara sistemik lebih sulit lagi untuk pemulihan ekonomi supaya bisa terjadi di kemudian hari. Dan kita bisa melihat mungkin corak yang beda di tahun 2021 kalau supply side-nya tidak dipikirkan. Definisi cepat ini kapan sih Pak sebenarnya paling cepat stimulus ini bisa diberikan tuh jangka waktu apa? Sebulan, seminggu, 2 minggu, bagaimana Pak? Ya, kalau menurut kami sih secepatnya. Seperti kita ketahui, THR juga kan tetap harus kita keluarkan, secara undang-undang harus kita keluarkan. Kan kita bisa structure such way, misalnya yang penerima bantuan dari dunia usaha ini diwajibkan maksimum merumahkan hanya 10%. Kan bisa di structure seperti itu. Jadi insentif-insentif ini pastinya akan berdampak sangat besar apabila ini diberikan dengan cepat, dengan jumlah yang besar pula, sehingga rumahkan atau PHK yang kita tidak inginkan ini bisa tertanggulangi dengan cepat juga. Oke, jadi kucuran dana ini bukan egosentrisme dari dunia usaha, tapi cara dunia usaha untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia juga, begitu Pak Rosan? Iya, kita sih mikirnya bukan diri kita, ini kita udah memikirkan secara keseluruhan, secara global. Ini yang kita pikirkan adalah bagaimana ini kepentingan nasional, keselamatan negara. Betul. Ini yang kita dahulukan. Dan ini semua pemangku kepentingan harus bersama-sama, lepaskan ego sektoral. Kalau tidak, ya tekanan terhadap kita ini makin lama dan kita akan sulit kembali bangkit dan dampaknya akan makin panjang. Baik, ini menjadi angin segar juga untuk masyarakat. Masih ada harapan jika kemudian pemerintah ini mendengar apa isi hati dari dunia usaha, bahkan juga solusi-solusi. Bagaimana Pak Gita? Kalau terakhir saya menutup. boleh tambahkan, justru yang harus diprioritaskan adalah UMKM. Betul. UMKM ini porsi dari ketenaga kerjaan ini 97%. Itu lebih dari 120 juta manusia. Itu yang kita kedepankan sekarang. Itu dari sisi ketenaga kerjaan. Tapi dari sisi supply, kita lihat dari neraca perbankan sebesar 6.000 triliun, porsi terbesar adalah UMKM sebesar 1.100 triliun. Itu yang harus dipikirkan pertama kali. Karena kalau tidak, kita nggak akan melihat kesinambungan perekonomian kita, karena yang paling resilient selama ini adalah UMKM. Betul, memberikan bantuan kepada masyarakat penting, tapi memulihkan dunia usaha juga sangat penting. Terima kasih Pak Rosan, terima kasih Pak Gita, dan sesaat lagi pemirsa saya akan hadirkan sejumlah informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda berikut. Terima kasih Pak.